Untuk memulai aplikasi Epic Pen, tentu saja kita harus menginstal terlebih dahulu. Untuk menginstal, kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita tuliskan www.epicpen. Kemudian kita pilih Epic Pen, the world most popular screen marker. Aplikasi ini disebut juga dengan aplikasi screen marker. Kemudian kita pilih di menunya, menu download, kita klik. Nah, kemudian ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah basic for personal and trial use. Kemudian yang kedua adalah pro alias berbayar. Nah, kemudian di sini bisa dilihat kelebihannya. Apabila menggunakan yang pro, kita bisa mendapatkan semua. Kemudian apabila kita menggunakan yang basic atau free, ada yang tidak bisa kita gunakan, antara lain adalah lines, garis, kemudian text tool, arrow, panah, dan white or blackboard. Oke, kita pilih saja dahulu yang free. Kita klik tombol download. Kemudian otomatis Epic Pen sedang di-download. Ya, sudah selesai. Kemudian kita lihat hasilnya. Di-download. Nah, ini menunjukkan bahwa Epic Pen tersebut sudah kita download. Kemudian yang kedua, setelah kita download kemudian kita install dengan mengklik dua kali pada file Epic Pen. Kemudian kita pilih tombol yes. Kemudian kita pilih I accept the agreement. Kemudian klik tombol next. Kemudian kita checklist create desktop shortcut. Ketika klik ini menunjukkan bahwa nanti aplikasi Epic Pen akan muncul di layar desktop kita. Kemudian kita klik lagi next, kemudian install. Kemudian kita klik tombol finish, menunjukkan bahwa proses instalasi sudah selesai. Kemudian kita minimize. Nah, ini menunjukkan bahwa aplikasi sudah terinstall. Kemudian sebelum kita menggunakannya, kita bisa menaruh dimanapun yang kita suka. Contohnya saya taruh di sini ya. Nah, ini adalah proses bagaimana kita mendownload aplikasi Epic Pen. Kemudian kita menginstalnya sehingga Epic Pen bisa kita gunakan. Untuk memulai menggunakan aplikasi Epic Pen, cara yang pertama adalah kita mengklik aplikasi Epic Pen. Kemudian akan muncul fitur bar yang kita akan jelaskan satu persatu. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan pada sebuah materi. Dalam hal ini adalah materi bahasa Inggris. Kita akan pilih materinya tentang Taj Mahal. Kita mulai menggunakan fitur-fitur yang ada di Epic Pen. Untuk fitur yang pertama, ini disebut dengan invisible untuk memunculkan atau menutup tab atau fitur yang ada di aplikasi Epic Pen. Kemudian yang kedua adalah kursor, yang ketiga adalah pen. Digunakan ketika kita ingin menandai sebuah objek menggunakan pulpen.
Kita tinggal klik, kemudian kita pilih terlebih dahulu pen size-nya, mau yang paling very small, paling kecil, atau yang very large. Kita pilih, kemudian ketiga kita pilih warna, contohnya kita pilih warna merah. Kemudian kita bisa memberikan tulisan atau garis. Kita tuliskan di sini, misalkan ini adalah judul. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita coba pen size-nya yang kedua, maka dia akan semakin tebal. Kemudian kita pilih yang ketiga, maka akan semakin tebal. Penggunaan fitur yang pertama adalah fitur pen. Kemudian yang kedua ada fitur highlighter atau stabilo. Kita klik. Contohnya kita akan memberikan warna pada kata-kata yang dianggap susah. Kita pilih warna kuning, kemudian kita pilih size-nya medium, kemudian kita tandai kata yang dianggap susah. Kalau dirasa kurang tebal, kita bisa ganti size-nya lebih tebal. Nah, seperti ini. Contohnya kita ganti warna. Nah, ini fitur untuk highlighter. Kemudian ketiga ada fitur teks. Ini berupa teks. Contohnya kita tulis di sini adalah teks deskripsi atau teks deskriptif. Kemudian kita perkecil, bisa dengan menarik kursor ya, menggulirkan kursor. Kemudian kita klik di sini. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada fitur garis ketika kita ingin membuat sebuah garis atau line. Kita tentukan besarnya, kemudian contohnya kita ambil warna biru. Nah, maka akan membuat sebuah garis. Kemudian selanjutnya ketika kita ingin menghilangkan garis ini, maka ada 3 pilihan. Yang pertama kita bisa menggunakan aplikasi eraser. Maka ketika kita mengklik eraser, maka dia akan hilang. Kemudian cara yang kedua, caranya dengan clear screen untuk menghilangkan semua tanda yang ada di sini. Kita pilih clear screen, maka otomatis tulisan akan hilang. Kemudian selanjutnya di sini ada ellipse. Kita klik. Nah, kemudian akan seperti ini. Kalau dirasa kurang bulat, kita klik tombol shift, maka akan bulat. Kemudian kalau dirasa size-nya terlalu besar, bisa kita kecilkan. Kemudian kita bisa buat lagi di sebelahnya. Kemudian kalau kita ingin mengganti warna, kita klik warna. Kemudian kita bisa membuat seperti ini. Nah, ini fungsi fitur ellipse. Kemudian ada lagi fitur rectangle atau kotak ketika kita ingin membuat gambar berupa kotak. Ini cocok untuk pelajaran matematika ya, atau untuk menandai kata-kata yang dianggap penting. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada lagi disebut dengan arrow. Nah, ini arrow atau tanda panah. Contohnya kita ingin menunjukkan bahwa gambar ini adalah gambar Taj Mahal. Kemudian di bawahnya ada aplikasi erase, sudah kita pakai yang tadi. Tinggal kita mengklik di objek yang akan kita hapus. Kemudian ini pen size-nya untuk menentukan ketebalan dari yang akan kita gambarkan di sini. Kemudian di sini undo. Kemudian di sini ada whiteboard atau blackboard. Ketika kita ingin menggunakan objek di sini bukan berupa tulisan tetapi berupa papan tulis. Sebelum kita praktekkan, kita clearkan terlebih dahulu dengan mengklik clear screen. Kemudian kita pilih whiteboardnya, contohnya kita mau whiteboard yang warna putih. Kita klik,
maka objek di sini berwarna putih. Jadi kita dengan bebas bisa menuliskan apapun di sini. Contohnya kita ingin menggambar sebuah kotak. Kemudian kalau kita ingin mengganti dengan whiteboard yang warna hitam menjadi blackboard, maka kita klik yang warna hitam. Otomatis objek di sini akan berubah menjadi hitam. Contohnya kita akan gunakan gambar circle. Berubah ya, ada yang hitam, ada yang putih. Kalau dirasa sudah cukup, kita klik, kita akan kembali ke objek sebelumnya, kemudian kita clear screen. Kemudian terakhir, apabila dirasa sudah cukup, kita ingin menyimpannya. Contohnya, teks ini sudah kita pilah mana kata-kata yang susah, kemudian kita dirasa sudah selesai, maka kita screenshot. Contohnya ini kita screenshot. Nah, kemudian cara penyimpanannya ada dua. Yang pertama, bisa kita copy ke clipboard, ada di screenshot, ada di desktop kita, atau kita pilih ke folder save, otomatis masuk ke folder kita. Kemudian yang terakhir, ini ada menu, kita klik menunya, ini untuk keluar, ini untuk setting. Kalau dirasa sudah cukup, kita hapus ya, ini dengan mengklik clear screen, kemudian klik menu, kemudian klik quit. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah menggunakan aplikasi ini. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita, khususnya untuk membuat pembelajaran semakin lebih menarik. Terima kasih, semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.